Perkenalkan, namaku Aito. Aku Hanifah. Aku Siva. Oke, kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik dan juga penting, yaitu tentang pengembangan rekayasa genetika atau yang sering dikenal dengan genetically modified food. Secara sederhana, pangan rekayasa genetika merupakan makanan yang berasal dari organisme tanaman maupun hewan yang gennya sudah diubah menggunakan teknologi bioteknologi modern. Tujuannya untuk membuat tanaman itu tahan terhadap hama, meningkatkan nilai gizi, serta memperpanjang masa simpan. Apa sih contohnya? Contohnya misalnya jagung Bacillus thuringiensis yang tahan terhadap serangga, kemudian ada kedelai transgenik yang tahan terhadap herbisida, serta beras emas atau golden rice yang kaya vitamin. Regulasi pangan rekayasa genetika di Indonesia diatur oleh dua aturan utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menetapkan prinsip dasar yaitu keamanan, uji praedar, pelabelan, dan pengawasan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 menjelaskan mekanisme teknis, yaitu siapa yang menilai, bagaimana prosedur uji keamanan, pelabelan, dan konsekuensi jika melanggar. Keduanya membentuk sistem regulasi berjenjang, undang-undang sebagai dasar hukum dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan operasional. Bicara implementasi, aturan ini sudah berjalan. Untuk implementasi PRG di Indonesia, sertifikat produk PRG oleh BPOM hingga 2016, 21 produk PRG sudah mendapat sertifikat keamanan pangan dari BPOM. Dan jagung transgenik digunakan dalam industri pangan dan pakan, kemudian kedelai transgenik tahan herbisida sebagai bahan baku tahu, tempe, dan kecap. Kedua, pelabelan PRG di produk pangan sesuai ketentuan BPOM, produk pangan dengan kandungan DNA transgenik lebih dari 5% wajib diberi label. Contohnya, beberapa produk olahan kedelai impor sudah mencantumkan label mengandung bahan rekayasa genetika pada kemasannya. Tapi masih ada tantangan. Misalnya, sosialisasi PRG ke masyarakat masih kurang. Kapasitas laboratorium uji masih terbatas. Proses birokrasi kadang lama. Ada juga kasus pelanggaran. Contoh, di Indonesia tempat ada kasus Uji jagung transgenik. Uji ini dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip kehati-hatian sebab hanya mengandalkan dokumen dari perusahaan tanpa verifikasi independen. Sementara itu, di luar negeri terdapat kasus jagung Bacillus thuringiensis Monsanto di Filipina yang menuai protes besar-besaran dari masyarakat karena dianggap masuk tanpa prosedur uji keamanan jelas. Akibatnya, pemerintah Filipina memperketat aturan impor dan labeling PRG. Jadi, bisa disimpulkan, Indonesia sudah punya regulasi lengkap lewat undang-undang dan peraturan pemerintah. Tapi, penegakan hukum, transparansi, serta kepatuhan pelaku usaha masih harus ditingkatkan. Harapannya, konsumen tetap terlindungi dan kita bisa menjaga keberlangsungan lingkungan dan kedaulatan pangan. Itu tadi pembahasan kita tentang regulasi pangan rekayasa genetika yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian.